Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2559. Lostrai bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia telah meminta para malaikat di bawah komandonya untuk pergi dan membawakannya material langka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang membawa sesuatu yang berlimpah dan langka seperti Rean. Ia hanyalah roh artefak, tetapi bahkan ia dapat merasakan kekuatan biji dan logam tersebut. Rean, butuh waktu untuk merancang paduan-paduan yang bagus. Lagi pula, kita tidak memiliki akses ke fragmen fondasi semesta dan tidak benar-benar tahu terbuat dari apa. Mungkin itu adalah jenis material yang sebenarnya hanya ada di fondasi itu sendiri, kata salah satu pandai besi. Rean, jelas, sudah menduganya. Aku tahu. Untungnya, bengkel pandai besi dapat membantu kita menghadirkan bahan-bahan terbaik ini. Aku tidak bisa mengatakan bahan-bahan ini akan berubah menjadi sesuatu yang sekuat fragmen Lostrai. Namun, bahan-bahan ini pasti cukup baik untuk menahan kesadarannya dan memungkinkannya untuk berkultivasi. Jika dia menemukan cara untuk berkultivasi, tentu saja. Semua orang mengangguk. Mereka juga sangat percaya pada organisasi pandai besi milik mereka. Setelah mengatakan itu, semua orang segera meminta Lostrai untuk membiarkan mereka menganalisis kapalnya. Lostrai ragu. Meskipun demikian, dia tahu bahwa pecahan itu tidak dapat dihancurkan, jadi dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Rowan kembali ke alam dimensi permata jiwa. Menurutmu butuh berapa lama untuk membuat wadah baru ini untuknya? Rowan bertanya kepada Rean melalui koneksi jiwa mereka. Rean merenung sejenak sambil berdiskusi dengan pandai besi dan ahli formasi lainnya. Sulit untuk mengatakannya. Kita perlu menemukan kombinasi paduan yang paling optimal yang paling mendekati sifat-sifat fragmen fondasi semesta. Aku yakin kita memiliki semua yang kita butuhkan, tetapi butuh waktu untuk mencapai hasil yang pasti. Tebakan terbaik? Tanya Rowan lagi. 3 bulan, jawab Rean. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk melakukan cukup banyak percobaan dan meminta Lostrai mengujinya satu persatu. Bahkan tanpa meninggalkan kapalnya, ia seharusnya dapat mengetahui apakah ia dapat bergerak di dalam material yang kita uji untuk menjadi inti barunya. Tentu saja, itu bisa memakan waktu lebih lama, atau bisa juga lebih cepat. Siapa tahu, paduan pertama yang kita buat mungkin sempurna, dan setelah itu tinggal boneka yang harus dibuat. Rowan merasa puas. Cukup, asalkan tidak lebih dari setahun, seharusnya tidak apa-apa. Rean kemudian menanyakan sesuatu yang membuatnya penasaran. Bagaimana dengan pil lab kita? Aku melihatmu membuat 6 pil untuk klan Hola Menor. Namun, kau tidak menggunakan ramuan Snow Cidrera terakhir untuk membuat pil kita. Mengapa? Itu keputusan terbaik, Rowan mulai menjelaskan. Seperti yang kau tahu, aku butuh Soulgem Alchemist Workshop untuk membuat pil-pil ini. Satu-satunya alasan aku bisa membuatnya di sini adalah karena aku sudah menyelesaikan sebagian besar prosesnya bahkan sebelum meninggalkan workshop. Dengan begitu, tungku biasa saja sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Rowan melanjutkan. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah langkah yang salah. Kau mungkin tidak bisa mengatakannya, tetapi itu sangat jelas bagiku. Pil yang kubuat untuk klan Hola Menor ternyata sangat buruk. Sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi. Rean terkejut. Lalu, pil yang kau buat untuk kami akan lebih baik dari itu. Aku melihat perbedaan yang dibuat pil pembersih cahaya pada Spiegel dan Trucivel, itu menggelikan. Apakah mereka benar-benar bisa lebih baik dari itu? Rowan mendengus. Itu cuma omong kosong. Milik kita seharusnya setidaknya 3 kali lebih efektif. Rean tak kuasa menahan rasa segar kembali. Bagus. Aku akan menyelesaikan wadah ini secepat mungkin. Lalu kita bisa langsung kembali ke alam dewa untuk mengambil alih bengkel alkemismu. Sementara itu, di alam dewata, benua Hutis. Ini pasti tempatnya, seorang peri terbang di atas lautan yang luas. Namun, pada saat yang sama, ia tampak seperti terbang di bawahnya. Itu karena lautan ini berbeda. Bukan hanya satu, tetapi 2 lautan pada saat yang sama. Satu lautan ditemukan di bawah, seperti lautan lainnya. Namun, lautan kedua melayang di langit, seolah menentang hukum gravitasi. Tempat ini dikenal sebagai lautan cermin. Jika Rean dan Rowan ada di sana, mereka pasti akan mengenalinya hanya dengan sekali pandang.
Dia adalah Rana, saudara perempuan mereka, yang bereinkarnasi sebagai peri di alam dewa. Ketika Rean kembali mengunjungi Rana, dia mengetahui bahwa Rana telah pergi, dan Ratu Peri lain menggantikannya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, jadi Rean akhirnya hanya bisa pergi bersama ibunya yang sedih. Rana memusatkan perhatiannya pada benang karma dunia, mengikuti benang tertentu yang berbeda dari benang lainnya. Benang karma yang terhubung dengan peri biasanya berwarna emas, sedangkan sisanya berwarna abu-abu. Setidaknya, begitulah yang terlihat di mata ras peri. Namun, benang yang diikutinya tampak berubah antara emas dan abu-abu setiap detik, yang mendorong Rana untuk datang ke tempat ini setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan. Tiba-tiba, Rana merasakan koneksinya dengan benang itu meningkat beberapa kali lipat dalam satu momen. Hingga saat ini, dia menggunakan koneksi ini untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi benang itu belum pernah bertindak sekuat itu sebelumnya. Asteris Sua, asteris. Saat itulah laut di atas kepalanya terbelah, dan kilatan cahaya putih langsung menghampirinya. Rana sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih itu dan ditarik ke atas. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia merasakan ujung lain dari benang karma. Siapapun atau apapun yang menghubungkan benang karma itu dengannya, Rana akhirnya menemukannya. Sayangnya dia pingsan sebelum bisa melihat apapun. Laut kemudian tertutup sekali lagi, dan semuanya kembali tenang seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 2560. Rean mengolah tulang-tulang para pandai besi dan ahli formasi di bengkel pandai besi. Sekarang setelah mereka menjadi pembudidaya, orang-orang dari bumi tidak perlu tidur lagi. Tentu saja, hal yang sama juga terjadi pada mereka yang berasal dari Sunkan. Berkat itu, pengerjaan logam paduan baru yang akan berfungsi sebagai inti boneka terus berlanjut tanpa henti. Lostrai tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap rune formasi sirkuit yang digunakan kelompok Rean. Dia dapat mengatakan bahwa rune yang dia tahu dan rune dari Rean memiliki kemiripan. Namun, ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang terpenting, beberapa jenis logam paduan yang dikirim untuk diuji setiap hari jumlahnya mencapai puluhan. Lostrai tidak butuh waktu lama untuk menemukan kombinasi logam yang akhirnya diterima oleh artifak Spirit Soul miliknya. Namun, kombinasi itu tidak sempurna, dan dia bisa merasakan beberapa keterbatasan dalam kendali energinya di dalam. Meskipun demikian, orang tidak bisa membayangkan betapa bahagianya dia. Bagus, ini sudah cukup bagiku. Aku bisa terbiasa dengan kekurangannya nanti. Asteris ledakan. Asteris. Palunya Soul Gemhammer milik Rean, benda pertama yang dimenangkan Rean saat ia membeli workshop level 1, menghantam logam itu tanpa ampun. Ah! Lostrai melihat itu dan berteriak. Apa yang kau lakukan itu? Akhirnya aku menemukan inti yang bisa membuatku meninggalkan tempat ini. Kenapa kau menghancurkannya? Rean mendengus, menyapu semua serpihan logam paduan itu. Kau sendiri yang mengatakannya. Logam itu punya kekurangan, yang jelas tidak cocok dengan artifak Spirit Soul milikmu. Harga diriku sebagai seorang pandai besi jelas tidak akan menerima pekerjaan yang buruk seperti itu. Rean kemudian menoleh ke semua orang. Sekarang kita kurang lebih memiliki gambaran tentang apa yang ingin kita capai. Mari kita revisi proses pembuatan logam paduan ini dan buat variasi yang lebih baik. Ya, semua orang menerimanya dengan gembira. Mereka adalah para jenius tak tertandingi dari bumi dan Sunkan. Bagaimana mungkin mereka menerima produk yang kualitasnya buruk? Saat Rean menghancurkan logam itu, mereka semua mengangguk puas. Mereka juga tidak akan menoleransi itu. Jika Lostrai punya air mata, dia pasti sudah menangis. Melihat harapannya berubah menjadi bubuk seperti itu benar-benar melukai hatinya. Lebih baik kau pastikan kau menyimpan proses pembuatan benda ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak, tidak, tidak. Itu kilit lime dari benua Gufas. Itu memang punya khasiat konversi energi yang bagus, tapi tidak akan bekerja untuk artifak Spirit Soul. Bagaimana kalau menggunakan air terionisasi murni dari benua Uvertes untuk pemanasan? Tentu akan membantu, bukan? Mengingat logam dan bahan lain yang kita gunakan pada paduan terakhir itu, mungkin memang memberikan hasil yang memuaskan. Sayang sekali, baik Rean maupun pandai besi dan master formasi tidak mendengar sepatah kata pun dari Lostrai. Roh artefak, yang kekuatannya setara dengan ahli alam keilahian,
merasa seperti udara, tidak ada yang peduli apakah dia ada di sana atau tidak, ini. Namun, Lostrai kembali ke sudutnya dan menunggu paduan berikutnya. Dia tidak berusaha menarik perhatian mereka, sebanyak yang dia inginkan. Bagaimanapun, mereka setidaknya tampak ingin membuat inti yang lebih baik untuknya. Sekitar 3 jam kemudian, paduan berikutnya muncul. Kemudian paduan lainnya muncul 4 jam kemudian, diikuti oleh satu jenis lagi 2,5 jam setelahnya. Proses semacam ini berlanjut selama beberapa hari berikutnya. Rasa frustrasi Lostrai perlahan berubah menjadi kegembiraan sekali lagi. Beberapa logam paduan ternyata lebih buruk daripada yang dihancurkan Ryan pertama, tetapi ada beberapa yang memang merespons masukannya dengan lebih baik. Khususnya yang terakhir, Lostrai hampir tidak merasakan gangguan saat menyalurkan jiwanya ke dalam. Jika dia tidak mengendalikan dirinya, dia akan langsung melemparkan dirinya ke dalam logam paduan itu. Ryan mendengar laporannya dan mengangguk puas. Kalau begitu kita akan menggunakan yang ini. Seorang pandai besi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tetapi dia mengatakan bahwa kapal itu hampir sama bagusnya dengan kapalnya. Kapal itu tidak sama. Apakah kita benar-benar akan melanjutkan dengan kapal ini? Ryan kemudian menjelaskan. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Mungkin ada kemungkinan untuk melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik, tetapi kami tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang memiliki kompatibilitas yang sama dengan fragmen Universe Foundation yang ditempatinya. Untuk melakukan hal seperti itu, kami memerlukan fragmen lain, yang jelas tidak kami miliki. Yah, mereka memang memilikinya, tetapi Ryan tidak akan pernah menggunakan fragmen mereka karena ia ingin mengambil fragmen milik Lostrai sebagai gantinya. Lostrai segera setuju dengan Ryan, karena khawatir mereka akan menghancurkan logam paduan yang menakjubkan itu. Ya, itu sudah cukup, benar-benar cukup. Perbedaan kecil yang kurasakan pada logam paduan ini dapat kuatasi dengan pengalaman di masa mendatang. Jangan hancurkan. Para pandai besi dan ahli formasi tampak tidak senang tetapi akhirnya menerima keputusan Ryan. Selain itu, mereka merasa Lostrai mungkin akan membunuh seseorang jika mereka juga menghancurkan logam itu. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai membangun inti. Mulai membangun. Bukankah ini intinya? Lostrai tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak. Ryan segera menggelengkan kepalanya. Boneka itu hanya bisa menampung jiwamu dan memberimu kendali yang baik. Jangan lupa, kami sedang membuat boneka untukmu. Tentu saja, kami harus membentuknya sedemikian rupa sehingga kamu bisa mengendalikan boneka humanoidmu dengan sempurna. Ini adalah boneka pertamaku, jadi aku juga ingin membuatnya sehebat mungkin. Tanpa menunggu tanggapan Lostrai, semua orang kembali ke meja gambar dan mulai berdiskusi. Bahan-bahan, proses pembangunan, inti, sambungan, del. Pada akhirnya, seperti yang disebutkan Ryan, butuh waktu sekitar 3 bulan bagi Lostrai Puppet untuk akhirnya dibangun dari awal. Coba saja, ajak Ryan. Lostrai merasakan jiwanya tergerak. Namun, ia masih ragu. Ia melihat seluruh prosesnya, tetapi bagaimana jika mereka menyembunyikan mekanisme yang akan menanganinya? Melihat keraguan Lostrai, Ryan menarik palu permata jiwanya dan berjalan ke arah boneka itu. Begitu, ini tidak cukup bagus, kan? Jangan khawatir, kita akan membuat sesuatu yang lebih baik. Biarkan aku menyingkirkan benda ini. TIDAAAK. Lostrai hampir kehilangan akal sehatnya saat artifak Spirit Soul-nya melompat dari Universe Foundation Fragment dan memasuki inti Puppet. Seperti neraka, dia akan membiarkan mereka menghancurkan Puppet kesayangannya. Hatinya tidak sanggup lagi, bukan berarti dia punya hati. Bab 2561. Jiwa Lostrai dengan cepat menyatu dengan inti baru, hampir tidak merasakan hambatan atau gangguan. Prosesnya hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, inti boneka diaktifkan dengan Lostrai di dalamnya. Ribuan koneksi antara inti boneka dan boneka itu sendiri menyala dengan kehidupan. Akhirnya, boneka itu membuka matanya, memungkinkan Lostrai melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Jadi beginilah rasanya penglihatan. Fragmen yayasan semesta jelas tidak memiliki mata. Karena itu, Lostrai menggunakan jenis kemampuan sensorik lain untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya bisa benar-benar melihat. Boneka itu kemudian mulai bergerak dengan sangat kikuk. Lostrai sering jatuh ke tanah, tetapi dengan kualitas boneka itu, bahkan tidak ada goresan yang muncul.
Ryan dan yang lainnya sudah menduga hal ini. Bagaimanapun, akan aneh jika Lostrai dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna begitu dia sampai di sana. Butuh waktu, mungkin berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun, sampai boneka itu bergerak seperti yang diinginkan Lostrai. Dengan susah payah, Lostrai bangkit lagi dan menatap Ryan. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Ryan tersenyum. Apa menurutmu aku sengaja membuatnya sulit untuk move on? Tidak, Lostrai menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan setiap detail boneka ini. Kemampuan sensoriknya tidak kalah sama sekali dibandingkan dengan yang kumiliki sebelumnya, dan aku bahkan bisa melihat dengan jelas sekarang. Aku tahu aku butuh banyak latihan, tetapi boneka milikmu ini akan benar-benar melakukan apa yang kukatakan begitu aku terbiasa dengannya. Ryan merasa puas dengan jawabannya. Itu lebih tepat. Dia kemudian berbalik ke arah fragmen Yayasan Semesta, yang telah jatuh ke tanah. Sekarang setelah Lostrai tidak ada di dalam lagi, cukup mudah untuk merasakan bagaimana alam dimensi Azum ini terus menggunakan kekuatan fragmen tersebut. Yin dan Yang, serta elemen cahaya dan gelap, terus mengalir keluar dari fragmen tanpa henti. Saat Ryan mendekati fragmen, Lostrai menyadari sesuatu. Tunggu, apa itu? Mereka menoleh ke Lostrai, yang tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Akhirnya, Lostrai mengumpat, aku tidak bisa terhubung dengan alam dimensi Azum lagi. Bagaimana bisa? Aku yang membuat koneksinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian semua yang melakukannya? Ryan mengangkat bahunya. Sama sekali tidak. Malah, aku heran kau tidak memikirkannya sebelumnya. Alam Azum dimensional ini mempertahankan dirinya dengan menggunakan kekuatan fragmen. Kekuatan inilah yang kau gunakan untuk mengendalikan alam. Karena kau bukan fragmen lagi, tentu saja alam Azum dimensional tidak akan menjawabmu lagi. Tidak masalah koneksi macam apa yang kau persiapkan untuk dirimu sendiri sebelumnya. Ini, Lostrai merasa terancam. Itu berarti boneka ini benar-benar satu-satunya pertahanannya. Namun, meskipun kualitasnya fenomenal, boneka itu paling-paling hanya bisa menunjukkan kekuatan yang mirip dengan ahli alam Void Tempering. Itu sama sekali bukan tandingan Ryan tanpa koneksi dengan sumber energi alam dimensi Azum. Ryan mendengus, tahu apa yang dipikirkan Lostrai. Tidak perlu khawatir. Kau bebas pergi, tinggal, atau melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi dengan tubuh boneka itu, dan aku bermaksud untuk memenuhi kata-kataku. Lostrai terkejut. Untuk mengujinya, ia mulai berjalan ke pintu keluar, meskipun ia hampir tidak bisa bergerak lurus. Akhirnya, ia meninggalkan bengkel pandai besi sementara semua orang tetap di dalam. Apakah mereka benar-benar tidak mengejarku? Lostrai tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Meskipun demikian, dia tidak ingin menyerahkannya pada keberuntungan. Dia menggunakan sedikit energi surgawi yang dimiliki boneka itu di dalam tubuhnya dan terbang, meskipun itu juga bentuk terbang yang sangat buruk. Lostrai tidak menghabiskan begitu banyak tahun untuk hal yang sia-sia. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar batu surgawi. Boneka itu berbentuk manusia, tetapi tidak peduli dengan jenis energi yang digunakannya selama itu adalah energi. Tak lama kemudian, ia mengambil beberapa cincin spasial sambil terus menyebarkan indera surgawinya. Melihat Ryan dan Roan tidak muncul, ia menghela napas lega dan pindah ke altar terdekat. Benar saja, setelah menuangkan sedikit energi ke dalamnya, hukum spasial menyelimuti Lostrai, dan ia diteleportasi keluar. Mengenai apa yang akan ia lakukan selanjutnya, itu masalahnya, dan si kembar tidak peduli. Kembali ke bengkel pandai besi, Suster Orb memperingatkan Ryan. Boneka itu telah meninggalkan alam dimensi Azum. Ryan memang tidak mengutak-atik boneka itu. Namun, ia menambahkan pelacak hanya untuk memastikan Lostrai tidak akan mencoba hal aneh setelah meninggalkan bengkel. Hebat! Asteris mengerikan. Roan kemudian muncul di bengkel dekat pandai besi dan ahli formasi lainnya. Mereka semua melihat fragmen Yayasan Semesta yang tidak memiliki pemilik. Ketika Roan tiba di alam dimensi Azum, si kembar sekali lagi dapat menggunakan semua kemampuan sistem permata jiwa. Tentu saja, sistem merasakan kehadiran fragmen tersebut dan mengeluarkan misi untuk mengambilnya. Hadiahnya juga sangat bagus, 1 juta poin takdir, yang akan berubah menjadi 3 juta setelah bonus sistem diterapkan. Ryan menatap Roan, sudah menduga kedatangannya. Kau juga khawatir, kan?
Roan mengangguk, tidak menyembunyikan pikirannya. Fragmen ini adalah yang membuat alam dimensi ini terus berjalan. Energinya juga yang memberi makan sumber energi yang membuat benda itu tetap tersegel. Mengambil fragmen ini mudah, tetapi apa yang akan terjadi setelah kita melakukannya? Ryan mendesah. Baiklah, aku sudah memperingatkan Spiegel senior tentang benda yang disegel di tengah alam dimensi Azum ini. Spiegel berkata dia akan mencoba menghubungi malaikat semi surgawi yang dikenalnya. Untungnya, berkat persetujuan para malaikat semi surgawi, kita tidak perlu khawatir akan ditangkap oleh orang ini. Roan tampaknya tidak mempermasalahkan bagian itu. Itu tidak penting. Bagian yang penting adalah apakah kita bisa lolos dari alam dimensinya jika kita mengambil fragmen itu. Mengenai apapun yang disegel di tempat ini, itu tidak sepenting misi kita. Yah, itu benar, Ryan akhirnya hanya bisa setuju. Mereka benar-benar tidak punya waktu dan tenaga untuk menghadapi makhluk itu, jika dia masih hidup, tentu saja. Tidak ada yang tahu. Bab 2562. Baiklah, untuk saat ini, semuanya, kembalilah ke alam dimensi, kata Ryan kepada para pandai besi dan master formasi. Dalam sedetik, semua orang menghilang, begitu pula bengkel pandai besi milik Ryan. Suster Orb, apakah Anda siap? Roan bertanya melalui koneksi mereka. Ya, saya dapat membuka jalan menuju alam dimensi permata jiwa kapan saja. Ryan dan Roan saling berpandangan dan mengangguk. Buka saja. Seketika, sebuah terowongan yang menghubungkan alam dimensi permata jiwa dan dunia luar muncul. Asteris Bus. Setelah itu, fragmen besar di dalam dimensional realm merasakan kehadiran fragmen di luar, dan keduanya mencoba untuk saling menarik. Tentu saja, karena fragmen yang dimiliki si kembar merupakan gabungan dari beberapa fragmen, daya tariknya jauh lebih kuat, sehingga fragmen di dimensional realm Azum langsung terseret ke dalam terowongan yang menghubungkan kedua tempat itu, atau begitulah seharusnya. Asteris gemetar. Asteris. Sayangnya, bukan itu yang terjadi. Tepat saat fragmen hendak melewati terowongan, sebuah kekuatan dahsyat menahannya. Dengan itu, pertarungan tarik-menarik antara kedua belah pihak dimulai, yang menyebabkan seluruh alam dimensi Azum berguncang. Baik Ryan maupun Roan tidak terkejut dengan hal itu. Jika fragmen dapat diambil dari alam dimensi Azum dengan mudah, Lostrai pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Satu-satunya keraguan adalah pihak mana yang akan menang, fragmen mereka yang lebih besar atau fragmen yang didukung oleh seluruh alam dimensi Azum. Di dalam alam dimensi permata jiwa, fragmen besar mencoba bergerak menuju fragmen di luar. Tentu saja, Sister Orb campur tangan, tidak membiarkannya meninggalkan tempatnya. Jika ingin bergerak, ia harus memindahkan seluruh planet di dalam alam dimensi permata jiwa bersamanya. Si kembar dan Sister Orb mengamati siapa yang akan menyerah lebih dulu. Jika gaya tarik dari fragmen alam dimensi Azul akhirnya memaksa planet keluar, Sister Orb akan segera menutup terowongan, dan mereka harus memikirkan metode lain. Baik planet di alam dimensi permata jiwa maupun alam dimensi Azum terus berguncang dengan kekuatan yang semakin besar. Di alam dimensi permata jiwa, Suster Orb telah memperingatkan semua orang, jadi mereka bersiap. Namun, para malaikat di alam dimensi Azum berbeda. Mereka semua panik, karena belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Satu-satunya pengecualian adalah beberapa malaikat bawahan klan Hola Menor. Mereka diperingatkan oleh Spiegel bahwa sesuatu mungkin terjadi pada alam dimensi, jadi mereka harus mengawasinya. Asteris retak, retak, retak. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di seluruh dinding spasial alam dimensi Azum. Ketika seseorang melihat ke atas ke dinding spasial, seseorang dapat melihat badai dan retakan spasial yang terhubung ke struktur ruang. Itu hanya membuat para malaikat semakin takut. Di sisi lain, alam dimensi permata jiwa berjalan cukup baik. Selain planet yang berguncang karena kekuatan fragmen, alam dimensi itu sendiri kokoh seperti batu. Ryan, Rowan, alam dimensi Azum tidak akan bertahan lama jika kita teruskan ini, tahu. Di matanya, Suster Orb cukup yakin alam dimensi permata jiwa akan menang. Lagi pula, Orb Control adalah sesuatu yang levelnya bahkan lebih tinggi daripada fragmen itu sendiri. Ryan mendesah lalu mengeluarkan sebuah alat. Tepat setelah itu, suaranya bergema di seluruh alam dimensi Azum. Alam dimensi ini akan segera runtuh. Jika kau tidak ingin mati, gunakan altar untuk meninggalkan tempat ini.
Ini peringatan pertama dan satu-satunya. Jika ada yang bersikeras tinggal di dalam, jangan salahkan aku atas konsekuensinya. Semua malaikat terkejut. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ryan mampu melakukannya setelah menghabiskan banyak waktu di sini bersama Lostray. Lostray tidak pernah banyak bercerita tentang rune formasi yang dipelajarinya, tetapi setidaknya dia membantu Ryan dengan beberapa yang paling mendasar. Lostray pernah menggunakan ini sebelumnya, hanya saja tidak ada yang mengingatnya. Sekarang, Ryan menggunakannya sebagai gantinya. Kau terlalu baik untuk kebaikanmu sendiri. Itu sama saja dengan mengatakan ada seseorang di tempat ini yang melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan malaikat. Rowan berkata tidak setuju. Begitu mereka melihat alam dimensi semakin runtuh, mereka akan tetap pergi. Ryan mengangkat bahu. Yah, selalu ada orang yang ingin mencoba peruntungan mereka. Kalau aku bisa menyelamatkan sedikitnya lebih banyak, maka itu sepadan. Lagi pula, aku juga bisa dianggap sebagai malaikat, jadi tidak akan ada yang tahu aku terlibat dengan hal ini begitu kita meninggalkan tempat ini. Retakan di alam dimensi Azum terus bertambah. Akhirnya, retakan spasial dan badai dari luar mulai memasuki alam dimensi, menghantam banyak tempat secara bersamaan. Namun, Ryan dan Rowan tampaknya tidak keberatan. Mereka cukup kuat untuk menahan kekacauan awal ini bahkan jika retakan badai datang ke arah mereka. Itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di Pulau Waktu Terapung. Tiba-tiba, Ryan melihat ke arah tertentu, dan matanya menyipit. Salah satu sumber energi telah jatuh ke dalam celah spasial. Sekarang, hanya ada 3 yang menahan makhluk itu di pusat kelima kota. Rowan mengangguk. Ryan lebih dari cukup mampu untuk memasang beberapa alarm selama Ryan menunggu kedatangannya. Berapa banyak yang kita butuhkan agar formasi penyegelan dapat terus bekerja? 3, jawab Ryan. Yah, setidaknya itulah yang dikatakan Lostray. Ada 5, tetapi Ryan telah menghancurkan 1, dan yang kedua kini telah hilang. Ryan kemudian melihat ke arah lain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa meninggalkan binatang cahaya itu. Rowan menggelengkan kepalanya. Berbeda dengan Shadow Ferals, Light Beast itu bukanlah makhluk nyata. Mereka hanya ada di alam dimensi, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Ryan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat inilah keseimbangan antara kedua belah pihak runtuh. Alam dimensi Azum menjadi terlalu rusak untuk menahan fragmennya di sisi ini, jadi ia ditarik ke alam dimensi permata jiwa. Bab 2563. Asteris gemetar. Asteris. Benar saja, begitu alam dimensi Azum kehilangan bantuan dari fragmen Yayasan Semesta, itu sama saja dengan kehilangan inti yang membuatnya tetap utuh. Kecepatan runtuhnya meningkat beberapa kali lipat saat badai dan retakan spasial mulai menjadi berbahaya, bahkan bagi Ryan dan Rowan. Saatnya pergi, kata Rowan sambil terbang ke arah altar terdekat. Ryan, tentu saja, mengikuti tepat di belakangnya. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Sister Orb menutup terowongan yang terhubung dengan dunia luar. Fragmen yang masuk ke dalam langsung menghantam fragmen yang lebih besar di inti planet. Kedua fragmen itu sekali lagi berubah menjadi semacam cairan gelap dan putih sebelum mereka membentuk kembali diri mereka sendiri. Sekarang, fragmen itu bahkan lebih besar, dan Sister Orb dapat melihatnya mengambil bentuk tertentu. Kita punya 8 fragmen, Ayah Ryan, Turen, punya satu lagi yang dia gunakan untuk menjaga alam dimensinya sendiri di dalam jalur temporal, jadi kita bisa pergi ke sana dan mengambilnya kapan saja kita mau. Dia menyimpannya di sana untuk sementara waktu, yang berarti kita sudah punya 9. Satu lagi ada di tangan Huban, dan dengan selesainya pelatihan pandai besi Ryan dengan semua orang, dia seharusnya bisa memurnikan fragmen untuk menghilangkan energi Extinction Sphere darinya. Itu berarti 10 fragmen. Suster Orb tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bersemangat. Hanya tersisa 4 fragmen, dari ketiganya, kita mengetahui fragmen relik dunia bawah dan fragmen di tangan malaikat tertinggi Gabriel. Yang ketiga ada di benua Hutis, menurut Hyeoumu. Aku ingin tahu di mana yang terakhir. Sementara itu, di alam dimensi Azum, sebagian besar malaikat memang telah pergi, dan kota Azum berada dalam keadaan kacau. Semua malaikat yang berteleportasi keluar melalui altar memperingatkan pihak berwenang di sana, sehingga banyak malaikat tingkat tinggi yang menunggu di kota mencoba untuk memeriksa. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani memasuki alam dimensi Azum lagi.
Dengan kekuatan spasial mereka, mereka dapat dengan mudah mengetahui bagaimana alam dimensi Azum runtuh. Itu akan menyebabkan kekacauan kekuatan spasial di mana alam dimensi berada, yang akan berbahaya bahkan bagi mereka. Tersembunyi di tengah awan, seekor burung putih kecil mengepakkan sayapnya, dan matanya menatap pintu masuk alam dimensi Azum. Itu adalah burung malaikat Kuhirira yang sederhana, cukup umum di surga. Namun, burung ini memiliki satu perbedaan khusus dari burung lain dari spesies yang sama, ia tidak memiliki sepasang sayap, tetapi 12. Ini adalah simbol malaikat agung, sama seperti kultivator alam dewa, dan yang ini memiliki karakteristik yang lebih menonjol. Sepasang sayap ke-13 juga hadir. Hanya saja, sepasang sayap ke-13 ini tampaknya tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dari 12 pasang lainnya. Ia terus memudar dan muncul kembali seolah-olah inangnya kekurangan sesuatu untuk mengambil bentuk fisiknya yang lengkap. Nama burung malaikat ini adalah Sophia, dan dia tidak lain adalah salah satu anggota semi-celestial dari ras malaikat. Ya, dia bukan malaikat humanoid seperti yang lain, melainkan malaikat binatang. Bahkan hingga hari ini, mereka yang mengetahui keberadaannya tidak dapat menahan rasa kagum. Rasnya tidak dikenal sebagai ras yang berbakat atau memiliki garis keturunan surgawi. Rasnya adalah ras yang biasa-biasa saja, namun, dia mencapai puncak alam semesta dengan garis keturunan burung malaikat Kuhirira yang biasa-biasa saja. Di sisinya, malaikat yang dikenal baik oleh Ryan dan Roan berdiri di udara. Sepertinya sudah dimulai, Sophia Senior. Itu adalah Waremis, kepala klan Hola Menor. Sophia mengangguk. Jadi ini yang kalian bicarakan. Alam Azum dimensional tidak akan bertahan lama dengan cara ini. Namun, kau tahu aku juga tidak bisa campur tangan karena perjanjian itu. Kecuali jika seorang semi-celestial terlibat dalam apapun yang menyebabkan keruntuhan ini, yang bisa kulakukan hanyalah menonton. Waremis mengangguk. Ini hanya tindakan pencegahan. Jika informasi teman-temanku benar, alam dimensi Azum mungkin adalah penjara bagi makhluk yang tidak diketahui siapapun. Namun, bahkan dia tidak bisa memastikannya dan memintaku untuk bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Tentu saja, teman-teman yang dibicarakan Waremis adalah Ryan dan Roan. Namun, ini bukan berita buruk bagi para malaikat. Celestial sangat langka, dan jika memang ada satu di alam dimensi Azum, para malaikat pasti ingin mengetahuinya. Pada akhirnya, mereka menggunakan bisnis Ryan dan Roan untuk mendapatkan jawaban mereka sendiri. Di dalam alam dimensi Azum, Ryan dan Roan telah tiba di altar. Sayangnya, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Setelah fragmen itu disingkirkan, semua altar berhenti berfungsi. Ryan dan Roan tidak bisa lagi berteleportasi keluar. Yah, kami memang mengharapkan itu, kata Ryan sambil mendesah. Roan kemudian menghilang sambil memanggil Ryan. Apa yang kau tunggu? Masuklah. Kita perlu menggunakan circuitry teleport formation. Ryan mengangguk dan menghilang juga. Dulu, si kembar bahkan tidak akan mempertimbangkan ide seperti itu. Lagi pula, teleportasi di tengah lingkungan spasial yang terganggu seperti itu pasti akan mencabik-cabik tubuh mereka. Namun, sekarang itu bukan masalah lagi. Baik Ryan maupun Roan memiliki kultivasi yang cukup tinggi untuk menahan kekuatan destruktif dari teleportasi semacam itu. Satu-satunya masalah adalah tujuannya. Ketika seseorang berteleportasi dalam situasi seperti ini, mustahil untuk membuat titik keluar. Seseorang akan tersapu oleh kekuatan spasial alam semesta sebelum berakhir di lokasi yang benar-benar acak. Secara harfiah bisa saja di mana saja, surga, dunia bawah, alam dewa, alam fana, atau, kemungkinan besar, kekosongan alam semesta, yang sejauh ini merupakan bagian terbesar dari alam semesta. Ryan dan Roan hanya bisa berharap mereka tidak akan diteleportasi ke dekat lubang hitam, apalagi ke dalam. Jika itu terjadi, mereka akan celaka. Kau yakin ingin melakukannya, kan? Suster Orb bertanya untuk terakhir kalinya. Pilihannya cuma ini atau tetap di alam dimensi Azum di mana kematian sudah pasti, Roan berkata sambil melangkah ke formasi teleportasi sirkuit bersama Ryan. Silakan, Sister Orb, aktifkan teleportasinya. Baiklah. Seketika, beberapa batu surgawi digunakan untuk mengisi formasi teleportasi. Akhirnya, kilatan cahaya perak muncul sesaat, dan si kembar pun menghilang. Bab 2564. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di surga,
Ryan dan Roan muncul kembali di ruang kosong di mana yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya bintang-bintang yang jauh. Mereka berdua agak terluka, berdarah dari beberapa bagian. Meridian rusak, dan bahkan dantian mereka tampak tidak stabil. Tentu, si kembar memiliki ketahanan fisik dan kultivasi untuk melawan teleportasi jenis itu. Namun, itu tidak berarti mereka akan melewatinya tanpa ketahuan. Gaya hidup, pemulihan instan. Untungnya, hal-hal seperti itu dapat dengan mudah diatasi dengan skill penyembuhan Ryan. Setelah beberapa menit, Ryan dan Roan kembali normal, hanya perlu mengambil beberapa inti energi asal surgawi untuk memulihkan cadangan mereka sendiri. Akhirnya, Ryan melihat sekeliling dan mendesah, atau begitulah yang ia coba, tetapi tidak ada udara di tengah kehampaan itu. Sepertinya kita benar-benar berakhir di antah berantah. Namun, mereka tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Asteris Pin. Asteris. Selamat, tuan rumah. Fragmen Yayasan Semesta telah ditemukan. Hadiah, 1 juta poin takdir. Hadiah setelah bonus diterapkan, 3 juta poin takdir. Ryan dan Roan mengangguk, sudah menduganya. Bagus. Kita bisa pikirkan apa yang bisa kita beli nanti. Jadi, menurutmu di mana kita saat ini? Ryan bertanya pada Roan. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu di mana mereka tiba. Tidak tahu. Setidaknya kita tidak terlempar ke lubang hitam atau sesuatu yang berbahaya. Karena kita bisa menggunakan gerbang spasial, dia bisa berkeliling saja, dan kita akhirnya akan menemukan sesuatu. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Kentucky muncul di luar dekat kota. Oh, akhirnya kita keluar. Roan sedang tidak ingin bicara, jadi dia menghilang begitu saja. Kalian berdua pergilah dan cari sesuatu. Aku akan kembali berlatih. Ryan menatap Kentucky dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu menyadari bahwa kita menjadi semacam alat transportasi baginya akhir-akhir ini? Kentucky mengangguk. Itu benar. Meskipun begitu, aku lebih suka melihat kemana aku akan pergi daripada hanya menunggu di alam dimensi. Ryan mengangkat bahu dan melompat ke punggung Kentucky. Saat ini, Kentucky telah memulihkan sebagian besar garis keturunan yang digunakannya di alam dimensi Azum, jadi dia sekali lagi menjadi anggota tercepat dalam kelompok mereka dalam hal terbang. Kentucky akan menghabiskan sesuatu untuk menutupi beberapa area di sekitarnya dengan kecepatan penuh. Setelah Ryan dan Kentucky memastikan bahwa tidak ada apapun di sana, Ryan akan membuka gerbang spasial di suatu tempat dan masuk ke dalam bersama Kentucky. Setelah itu, mereka terus mengulangi hal yang sama. Tidak seorang pun dalam kelompok mereka tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jalan kembali. Mereka memiliki beberapa peta bintang dari saat mereka berangkat ke reruntuhan bintang di masa lalu. Ada beberapa peta lainnya dari saat mereka mengunjungi alam fana juga. Namun, tidak satu pun dari peta itu yang tampaknya cocok dengan lautan bintang di sekitar Ryan dan Kentucky. Ryan dan Kentucky hanya tahu satu hal, mereka jelas tidak kembali ke alam fana. Itu karena meskipun sangat tipis, kehadiran energi surgawi terlihat jelas. Alam fana tidak memiliki hal seperti itu. Itu juga menjadi petunjuk. Luar angkasa dunia bawah dan surga dipenuhi dengan sejumlah kecil energi iblis atau surgawi. Karena tidak ada satupun dari kedua energi itu di sini, mereka seharusnya berada di luar angkasa yang sama dengan alam dewa. Satu-satunya masalah adalah petunjuk itu terlalu kecil. Dalam skala besar alam semesta, bahkan Hyeomu, makhluk yang membawa alam dewa di punggungnya, tidak sebesar itu. Ryan kemudian menghubungi Roan. Kentucky dan aku mencoba melihat-lihat, dan aku menggunakan beberapa gerbang spasial. Tidak diragukan lagi. Kami tidak tahu di mana kami berada saat ini. Aku tidak tahu apakah kami bergerak ke arah alam dewa atau tidak. Roan merenung sejenak sebelum berbicara. Meskipun konsentrasi energi surgawi tipis, pada akhirnya akan berubah jika kita bepergian terlalu jauh dari sumbernya. Itu tidak terlalu membantu, tetapi ini dapat membantu Anda untuk tidak terbang keluar alam semesta kita. Ryan mengangguk. Ya, tetapi alam dewa bukanlah sumber energi surgawi alam semesta, jadi itu juga tidak akan membantu kita menemukan jalan pulang. Ngomong-ngomong, aku baru saja menghubungimu untuk mengatakan bahwa kita mungkin akan menghabiskan beberapa bulan, jika tidak beberapa tahun, dengan cara ini sampai kita menemukan sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk. Tidak apa-apa, Roan tidak terburu-buru. Dengan kekuatan Futuksei sebagai World Swallowing Cedar,
dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengurus bengkel alkimia Roan. Belum lagi, akan menjadi ide yang sangat buruk untuk menyebarkan berita tentang kehebatan alkimia Roan karena dia juga memperoleh beberapa pil Roan. Kalau begitu, kurasa aku akan berkultivasi sebentar. Kamu akan keluar dan mencari jalan kembali. Ryan segera menghentikan kata-kata Roan. Roan menyipitkan matanya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya waktu. Begitu pula aku, keluh Ryan. Selalu aku yang bepergian sementara kau hanya bersantai di alam dimensi. Kali ini, serahkan urusan kultivasi kepadaku, dan kau datang untuk menghabiskan waktu di luar. Siapa yang bilang aku menghabiskan waktuku untuk bersantai? Roan jelas tidak menyukainya. Ryan, tentu saja, tidak peduli. Bagaimanapun, sudah sepantasnya kau melakukan penghormatan kali ini. Jangan lupa bahwa akulah yang melakukan seluruh perjalanan kembali ke wilayah binatang iblis. Atau apakah kau mengatakan kau mendapatkan perlakuan khusus atau semacamnya? Roan menyipitkan matanya tetapi tidak punya jawaban. Memang benar dia selalu menyerahkan bagian perjalanan itu kepada Ryan sementara dia hanya fokus pada hal-hal lain. Baiklah. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Roan muncul kembali di luar, membuat Kentucky terkejut. Kenapa Roan ada di sini? Ryan tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Ini hari keberuntunganmu. Aku akan menghabiskan waktuku untuk berkultivasi di alam dimensi, jadi Roanlah yang akan menemanimu sementara kalian berdua mencari jalan kembali ke alam dewa. Selamat menikmati. Sebelum Kentucky bisa mengucapkan sepatah kata pun, Ryan sudah kembali ke alam dimensi permata jiwa. Kentucky ingin sekali mengutuk Ryan, tetapi dia juga bisa melihat Roan sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Yah, dia tidak pernah begitu, tetapi sekarang suasana hatinya tampak lebih buruk. Sekarang setelah kupikir-pikir, menghabiskan waktu untuk berkultivasi juga tidak seburuk itu. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Roan muncul di punggung Kentucky. Ayo kita lanjutkan. Apa kau tidak mendengar apa? Kentucky ingin bertanya. Namun, ekspresi Roan berubah lebih buruk, dan Kentucky merasakan hawa dingin di punggungnya. Maksudku, tentu. Mari kita jelajahi. Hehe, hahaha. Bab 2565. Ryan berpikir untuk mengaktifkan fitur percepatan waktu dari alam dimensi permata jiwa. Namun, ia langsung mengurungkan niatnya. Pertama, hal itu memang akan menghabiskan banyak sumber daya, yang menurut Celiskips tidak perlu. Namun, alasan utamanya adalah pemahaman hukum. Jika Ryan meningkatkan kecepatan waktu di alam dimensi permata jiwa, itu berarti dia dan Celis akan memiliki lebih banyak waktu daripada Kentucky dan Roan untuk memahami hukum mereka sendiri. Jangan lupa bahwa kultivasi mereka saling terhubung. Mereka berbagi energi asal surgawi dan harus melakukan terobosan pada saat yang sama. Jika satu tertinggal, tiga lainnya tidak dapat melakukan terobosan. Percepatan waktu itu bagus ketika kelompok mereka hanya membutuhkan energi asal surgawi untuk mencapai terobosan. Koneksi mereka akan memastikan cadangan energi asal surgawi mereka akan selalu tetap sama. Namun, berbeda halnya dengan hukum. Setiap ahli, meskipun mereka memiliki afinitas yang sama, memahami hukum mereka dengan cara mereka sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bagikan, seperti akumulasi energi. Pada akhirnya, bahkan jika Celis dan Ryan berhasil memahami salah satu subhukum mereka dan dapat mencoba melakukan terobosan, mereka tidak akan dapat melakukannya karena Kentucky dan Roan belum melakukannya. Karena itu masalahnya, Ryan mungkin sebaiknya membiarkan Soul Gem Dimensional Realm berjalan dengan kecepatan normal. Pemahaman hukum bukanlah sesuatu yang membutuhkan energi. Itu semua terkait dengan afinitas seseorang. Meski begitu, meskipun Kentucky dan Roan bepergian keluar, mereka juga dapat menggunakan waktu mereka untuk mencoba memahami hukum mereka sendiri. Sementara itu, Ryan dan Celis akan mengolah energi asal surgawi untuk mereka berempat sambil juga memahami hukum mereka sendiri. Untuk berpikir kita harus menunggu sampai Roan bisa mendapatkan kembali bengkel alkemisnya sebelum akhirnya meminum pilnya. Rasanya seperti membuang-buang waktu yang berharga. Celis adalah satu-satunya yang memiliki kedua pil yang dibutuhkannya. Pil Earth Life dan pil World Swallowing. Ia tidak menginginkan apapun selain meminumnya sekarang. Namun sekali lagi, ia juga tahu bahwa tidak ada gunanya untuk maju jika Ryan, Roan, dan Kentucky tidak dapat melakukan hal yang sama, jadi ia bersabar dan menyimpan pil-pil itu.
Selama beberapa minggu berikutnya, Ryan dan Celis berkultivasi sementara Rowan dan Kentucky terus menggunakan gerbang spasial dan memeriksa beberapa area berbeda. Bahkan setelah sekian lama, konsentrasi energi surgawi tidak cukup berubah sehingga mereka bisa merasakan perbedaannya, jadi mereka masih tidak bisa memastikan apakah mereka menuju ke arah pusat semesta atau ke tempat lain. Tak lama kemudian, minggu berganti bulan, dan setengah tahun pun berlalu. Pemahaman hukum berjalan lambat, begitu pula dengan pengembangan energi mereka. Selain menjadi sedikit lebih baik dalam mengendalikan semuanya, tidak ada satupun dari mereka yang berubah banyak. Namun, pada bulan ke-8 sejak berteleportasi ke kehampaan, pandangan Rowan tiba-tiba berubah. Ini. Tepat setelah itu, dia menghubungi Ryan di alam dimensi. Keluarlah dan lihat apakah kamu bisa merasakan hal yang sama. Ryan terkejut mendengar panggilan tiba-tiba itu dan segera keluar dari alam dimensi permata jiwa. Awalnya, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang kamu bicarakan? Konsentrasi energi surgawi masih kurang lebih sama. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bukan energi surgawi. Cobalah rasakan energi cahaya bintang kami. Energi cahaya bintang. Ryan memikirkan kemungkinan itu dan segera mencoba mengolah tubuh bintangnya. Benar saja, ia mengerti apa yang dibicarakan Rowan. Kita, dekat dengan bintang-bintang kita. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang adalah teknik yang telah berevolusi yang mereka peroleh dari alam dimensi permata jiwa saat Rowan berhasil mengolah versi pertama. Teknik ini bergantung pada kultivator yang menemukan bintangnya sendiri di alam semesta dan menghubungkannya dengan bintang tersebut. Di masa lalu, Ryan dan Rowan akhirnya menemukan dua bintang yang saling mengorbit, kurcaci hitam dan kurcaci putih. Tentu saja, kedua bintang itu akhirnya menjadi sumber energi cahaya bintang bagi Ryan dan Rowan sendiri. Hanya ada satu bintang yang cocok dengan kultivator tubuh cahaya bintang, jadi meskipun Ryan dan Rowan membenci gagasan bahwa bintang mereka sendiri begitu dekat, mereka hanya bisa menerima kedua kurcaci itu. Namun, praktik mencari bintang tidak berarti seseorang harus keluar dan mencarinya sendiri. Itu lebih merupakan perjalanan spiritual sementara tubuh seseorang tetap berada di tempat yang sama. Bahkan hingga hari ini, Ryan dan Rowan tidak tahu di mana bintang mereka berada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerap energi cahaya bintang yang mereka berikan, sampai sekarang. Rowan melihat ke arah tertentu, yakin bahwa energi cahaya bintang untuk kultivasinya berasal dari sana. Memikirkan bahwa kita akan berakhir bepergian di dekat bintang-bintang kita. Itu kemungkinan besar adalah fitur daya tarik takdir dari sistem permata jiwa, Kentucky, yang mendengar mereka di samping, berkata. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan hal seperti itu terjadi? Ryan dan Rowan setuju dengannya. Kemungkinan besar dia benar. Ryan kemudian tersenyum dan melompat ke punggung Kentucky. Baiklah, apa yang kita tunggu? Ayo kita lihat. Lagi pula, itulah yang kita butuhkan untuk tahap selanjutnya dari kultivasi tubuh cahaya bintang. Rowan melakukan hal yang sama. Setidaknya satu masalah kita sudah teratasi sekarang. Dulu ketika Ryan dan Rowan mencapai kelas 5 teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang, mereka menemukan benda apa yang akan menjadi milik kelas 6. Benda itu tidak lain adalah sepotong bintang mereka sendiri. Saat itu, mereka berdua benar-benar menyerah, karena tahu bahwa pergi keluar angkasa untuk mencarinya adalah ide yang konyol. Selain itu, tubuh mereka sudah cukup kuat di kelas 5. Tentu saja, itu tidak berarti mereka mengabaikan kultivasi cahaya bintang mereka. Bahkan hingga hari ini, kedua saudara kembar itu terus menyerap energi cahaya bintang ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya itu, mereka sudah memiliki lebih dari cukup energi cahaya bintang untuk terobosan dan telah seperti ini selama beberapa waktu. Ada 3 persyaratan bagi mereka untuk memperoleh tubuh cahaya bintang kelas 6. Yang pertama tentu saja harus mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup di dalam tubuh mereka untuk mendorong terobosan. Yang kedua adalah berada di alam ruang waktu. Mereka telah mencapainya juga. Akhirnya, yang terakhir adalah bagian dari bintang mereka sendiri, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bab 2566. Si kembar tidak menggunakan gerbang spasial lagi. Sebaliknya, mereka mengandalkan Kentucky, yang terus terbang dengan kecepatan tinggi ke arah kedua kurcaci itu. Mereka memang sangat dekat dengannya. Saat mereka bergerak, salah satu titik cahaya di kejauhan tampak membesar. Tidak hanya itu,
titik cahaya itu tampak bergerak perlahan dalam pola melingkar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kurcaci putih dan kurcaci hitam saling mengorbit, tetapi kurcaci hitam tidak memancarkan cahaya apapun. Itulah sebabnya hanya pergerakan kurcaci putih yang dapat terlihat. Itu orbit yang sangat cepat, Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Agar mereka dapat melihat gerakannya, kedua kurcaci itu pasti melaju dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, mereka dapat melihat bentuk White Dwarf dan, yang terpenting, pantulan cahaya itu pada Black Dwarf. Tentu saja, mereka juga mulai merasakan tarikan gravitasi. Bahkan jika dwarf itu bukan lubang hitam, mereka tetap sangat padat. Gravitasi pada mereka tidak main-main. Ini, Kentucky tak dapat menahan diri untuk tidak menatap si kembar saat ia berhenti di tempatnya. Apa kau yakin ingin naik ke permukaan benda-benda itu? Tarikan gravitasi itu sungguh konyol. Rowan mengangguk tanpa banyak berpikir. Gaya gravitasi memang tinggi, tetapi jika kita mengerahkan segenap tenaga, kita seharusnya bisa bertahan di sana selama beberapa menit. Ryan setuju dengannya. Yah, kita perlu menggunakan energi langit, kekuatan spasial, kekuatan waktu, dan tubuh cahaya bintang untuk mencapainya. Satu-satunya masalah. Rowan tahu apa yang dimaksud Ryan. Satu-satunya masalah adalah apakah kita benar-benar bisa menyingkirkan sebagian kurcaci hitam dan putih. Bagaimanapun, kita hanya bisa mencobanya. Si kembar kemudian melompat dari punggung Kentucky dan menggunakan kekuatan spasial mereka untuk bergerak langsung ke kurcaci mereka sendiri. Hanya butuh beberapa detik, dan gravitasi langsung membuat si kembar berkeringat dingin. Akhirnya, mereka berdua mendarat di atas para kurcaci dengan benturan yang sangat keras. Asteris ledakan. Asteris. Kurcaci diyakini memiliki tarikan gravitasi sekitar 350.000 kali lebih tinggi dari bumi, jadi tubuh Ryan dan Rowan saat itu berbobot jutaan kilogram. Untungnya, dengan semua kemampuan mereka yang digabungkan, mereka dapat memblokir sebagian besar tarikan itu sementara sisanya dicapai oleh ketahanan tubuh cahaya bintang kelas 5 mereka. Begitu berat, Ryan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh saat ia mencoba mengangkat pedang bintang hitam miliknya. Meskipun demikian, ada satu keuntungan dari tarikan gravitasi itu. Begitu Ryan selesai mengangkat pedangnya, ia mengayunkannya ke bawah sambil menyingkirkan penghalang yang melawan gravitasi. Kemudian, saat hendak menyentuh permukaan White Dwarf, ia menariknya ke samping, menghasilkan gerakan melingkar. Pada saat yang sama, energi langit dan aura pedang Ryan aktif. Gaya kematian, bulan sabit. Asteris dentang. Asteris. Sebuah hantaman berbobot jutaan kilogram menghantam permukaan halus White Dwarf itu. Namun, yang muncul di permukaan hanyalah sebuah luka kecil. Orang hampir tidak bisa melihatnya. Ryan kemudian menatap Black Star-nya dan mendesah. Serangan yang begitu sederhana, dan itu sudah membuat penyok di bilah pedangku. Yah, setidaknya tampaknya struktur inti Black Star-ku tidak rusak. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperbaikinya nanti. Mata Ryan kemudian menyipit saat dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Bahkan jika hanya ada luka kecil yang dibuat pada White Dwarf, dia bisa mengulanginya sekali lagi dan memisahkan sebagian kecilnya. Hanya itu yang dibutuhkan Ryan untuk terobosannya. Rowan, tentu saja, mengalami cobaan yang sama. Sabit bintang putihnya kehilangan sebagian kecil ujungnya, yang tampaknya tidak terlalu dipedulikannya. Jadi, ia hanya mengangkat sabitnya dan melancarkan serangan lain. Di kejauhan, Kentucky menunggu si kembar kembali. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat tinggal di permukaan kurcaci selama beberapa menit. Kentucky tidak terlalu khawatir. Saat menunggu, ia ingat bahwa si kembar dapat memasuki alam dimensi permata jiwa jika perlu. Dari sana, mereka dapat menggunakan formasi teleportasi sirkuit untuk berteleportasi sejauh 1000 km dengan mudah. 1000 km tidaklah jauh jika dibandingkan dengan tarikan gravitasi seperti itu, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk membebaskan si kembar. Akhirnya, Kentucky merasakan kehadiran Ryan dan Rowan mendekatinya, dan sosok mereka muncul di kejauhan setelah beberapa detik. Ia segera turun dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tarikan gravitasi. Si kembar melompat ke punggungnya, dan mereka meninggalkan jangkauan kedua kurcaci itu. Kentucky merasakan tarikan gravitasi menghilang, yang membuatnya bingung. Apakah potongan-potongan kurcaci yang kau peroleh juga memiliki tarikan gravitasi? Aku sama sekali tidak bisa merasakannya.
Itu ada di alam dimensi permata jiwa, Ryan menjelaskan. Dengan kendali Sister Orb atas alam dimensi kita, tidaklah sulit baginya untuk mengendalikan tarikan gravitasi kedua bagian itu, imbuh Rowan. Memang, Sister Orb segera memindahkan kedua kepingan itu ke sudut alam dimensi permata jiwa, sejauh mungkin dari planet. Pada saat yang sama, dia menggunakan sistem permata jiwa untuk meniadakan gravitasi. Kedua kepingan itu akan tetap di sana sampai si kembar merasa sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan terobosan kultivasi tubuh. Setelah membuka jarak lebih jauh dari kedua kurcaci itu, Ryan dan Rowan menghela napas lega. Itu sungguh melelahkan. Bagaimana caranya kita menyerap kedua bagian itu tanpa menghancurkan tubuh kita terlebih dahulu? Kita perlu memeriksa teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang, komentar Rowan. Mari kita berhenti sejenak di sini dan memulihkan diri di alam dimensi. Kita telah menggunakan terlalu banyak energi langit untuk mendapatkan bagian-bagian itu. Ryan tidak punya alasan untuk mengeluh, jadi kelompok mereka memasuki alam dimensi. Mereka menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk memulihkan energi mereka sepenuhnya. Akhirnya, mereka meminta Suster Orb untuk mengeluarkan kedua bagian itu. Bab 2556. Baiklah, begini masalahnya. Cukup jelas seberapa kuat tarikan gravitasi dari potongan-potongan itu. Jika Anda hanya memasukkannya ke dalam tubuh Anda akan mati. Untuk menyerap potongan-potongan itu, Anda harus memecahnya menjadi elemen-elemen paling dasar. Hanya dengan begitu Anda dapat membawa elemen-elemen itu ke dalam tubuh Anda. Ryan dan Rowan mengangguk. Lalu bagaimana kita melakukannya? Cara yang membosankan dan menyakitkan, jelas Suster Orb. Gunakan energi langit dan esensi darah untuk menyempurnakan bagian-bagian itu secara perlahan. Semua itu dilakukan sambil tetap menjaga jarak dekat dengan bagian-bagian itu. Itu adalah bagian dari proses untuk membawa kedua tubuh kalian ke tingkat berikutnya. Jangan berharap itu akan selesai dalam sekejap. Itu pasti akan memakan waktu beberapa minggu kerja keras yang menyakitkan. Beberapa minggu. Ryan terkejut. Kita hampir tidak bisa bertahan di dekat tarikan gravitasi seperti itu selama beberapa menit. Bagaimana menurutmu kita bisa menahan gravitasi benda-benda ini? Pertama-tama, tarikan gravitasi mereka tidak sekuat kurcaci itu sendiri, kata Suster Orb. Sebagian besar tarikan gravitasi kurcaci berasal dari bagian dalam yang lebih padat. Dua bagian yang kalian berdua peroleh adalah bagian dari permukaan. Mereka bahkan tidak memiliki setengah kekuatan kurcaci. Tentu saja, bukan berarti akan mudah. Jika aku tidak sengaja menggunakan sistem untuk meniadakan kekuatan mereka atas alam dimensi, keadaan akan terlihat cukup menarik di dalam tempat ini sekarang. Bagaimanapun, dengan gaya gravitasi yang kurang dari setengahnya, kalian tidak akan membutuhkan banyak energi untuk melawannya. Kalian seharusnya bisa tetap dekat dengannya, hanya saja kalian harus mengeluarkan banyak energi, dan itu memang akan menyakitkan. Jadi begitulah adanya. Rowan segera mendekati kepingan hitam milik kurcaci hitamnya. Benda itu tampak mengambang di dalam gelembung, yang diciptakan oleh Sister Orb dan sistem. Begitu masuk, Rowan segera mengaktifkan energi langitnya dan duduk di depannya. Ia sengaja membuat luka pada dirinya sendiri dan membiarkan sebagian darahnya keluar sementara energi langitnya juga menyelimuti kepingan hitam itu. Ryan memperhatikan itu dan dapat melihat bahwa ekspresi Rowan berubah gelap hampir seketika. Dia jelas tidak peduli dengan rasa sakit, tetapi itu tidak berarti dia menyukainya. Dari kelihatannya, ini pasti akan menjadi proses yang menyiksa. Kurasa aku hanya bisa mengikuti arus. Potongan White Dwarf milik Ryan tidak lebih mudah ditangani. Dia merasakan bagian dalam tubuhnya ditarik ke arah potongan itu dan harus berusaha keras untuk mencegahnya terjadi. Tentu, dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih mudah daripada saat dia berada di permukaan White Dwarf miliknya. Meskipun demikian, itu tetap sulit ditangani. Kentucky menatap mereka berdua dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekarang apa? Tidak ada, jawab Suster Orb. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, proses penyerapan akan selesai dalam beberapa minggu. Selama mereka melakukan itu, tubuh mereka akan ditingkatkan ke tingkat 6. Sederhananya, mereka akan memiliki tubuh yang bahkan lebih kuat daripada humanoid alam keilahian yang menggunakan energi asal surgawi mereka untuk memperkuat diri. Tubuhku sudah sekuat itu. Apakah mereka akan mencapai level yang sama denganku? Tanya Kentucky lagi. Suster Orb tertawa. Hahaha, sekuat dirimu. Seolah semudah itu.
Minokawa sudah konyol dalam hal pertahanan, dan kau memiliki garis keturunan regal Minokawa. Terakhir, kau mendapatkan bantuan sistem selama ini, jadi kau bahkan lebih konyol dari yang seharusnya. Mereka seharusnya bisa mendekati pertahananmu, tetapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan pertahanan bawaan rasmu. Kentaki menepuk dadanya dengan bangga. Seperti yang diharapkan dariku, aku selalu yang terbaik. Dia kemudian terbang dan meninggalkan daerah itu dengan suasana hati yang baik. Sister Orb mengabaikannya dan mempelajari teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang. Di alam semesta ini, sistem menciptakan 7 tingkatan teknik kultivasi. Ryan dan Roan mencoba memperoleh tingkatan ke-6, jadi masih ada satu yang tersisa setelah itu. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kentaki dengan tubuh tingkatan ke-6, tetapi tingkatan ke-7, hehe. Waktu berlalu dengan lambat, terutama bagi si kembar, yang terus menderita di dalam gelembung-gelembung itu. Setiap beberapa hari, mereka terpaksa menjauh dari kepingan-kepingan kurcaci mereka karena kurangnya kekuatan untuk melanjutkan. Namun, Sister Orb memperingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat menghentikan proses itu, jadi mereka tetap berada dalam jangkauan tarikan gravitasi. Mereka dengan cepat menyerap banyak inti asal surgawi untuk mengisi kembali kekuatan mereka dan kembali ke sisi kepingan-kepingan itu. Setiap orang kadang-kadang darah mereka akan kehilangan efeknya, jadi mereka harus terus menyiramkannya lebih banyak lagi ke kepingan-kepingan itu. Jika seseorang melihat si kembar sekarang, orang akan bertanya-tanya apakah si kembar itu hidup atau hantu karena betapa pucatnya mereka. Namun, itu bukan hal yang sia-sia. Baik Ryan maupun Roan dapat merasakan bagaimana daya tahan tubuh mereka meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka. Berkat itu, semakin mudah untuk menahan tarikan gravitasi dari kepingan-kepingan itu, terutama karena ukuran kepingan-kepingan itu semakin mengecil saat diserap. 2 minggu berlalu, Ryan dan Roan tidak perlu lagi menjauhkan diri dari kepingan-kepingan itu. Tubuh mereka telah cukup berevolusi untuk menahan tarikan itu asalkan mereka diberi cukup cahaya bintang dan energi asal surgawi. Saat ini, mereka pada dasarnya tinggal di halaman belakang kurcaci mereka sendiri, jadi orang bisa membayangkan berapa banyak energi cahaya bintang yang tersedia untuk mereka serap. Akhirnya, hampir sebulan setelah proses dimulai, Roan adalah orang pertama yang menyerap bagian itu sepenuhnya. Ryan tidak butuh waktu lama, menyelesaikan sisinya hanya 1 jam kemudian. Melihat mereka berdua, Sister Orb merasa puas. Selamat. Mungkin sedikit anti bagaimana kalian menyelesaikan prosesnya, tetapi kalian berdua telah berhasil memperoleh tubuh cahaya bintang kelas 6. Kalau bisa, dia akan tersenyum. Jadi, mau lihat apa saja yang kamu perlukan untuk mencapai level ke-7. Hehe. Bab 2565. Ryan langsung menolak. Persetan. Kalau sudah omong kosong ini, mendingan aku tidak usah dengar omong kosong berikutnya. Namun, Roan tidak seperti Ryan. Abaikan saja si idiot itu dan bicara saja. Lebih tepatnya begitu. Suster Orb senang mendengarnya. Tepat setelah itu, teknik kultivasi muncul di benak si kembar. Ekspresi Ryan berubah jelek. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Roan tampak terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Memanipulasi dan mengubah hukum utama cahaya dan kegelapan sebelum menggabungkannya ke dalam tubuh seseorang. Tidak mungkin, kata si kembar bersamaan. Itulah yang dikatakan teknik kultivasi sistem, Suster Orb menambahkan. Namun, itu memang mustahil dalam pikiran Ryan dan Roan. Memanipulasi hukum bukanlah masalah. Bahkan sekarang, di alam ruang waktu, si kembar sudah dapat mengendalikan sedikit hukum cahaya dan kegelapan mereka. Begitu mereka memasuki alam keilahian, mereka harus menggabungkan subhukum dari kedua elemen menjadi hukum utama cahaya dan kegelapan. Akan lebih mudah untuk mengendalikan hukum saat itu. Masalah besarnya ada pada persyaratan kedua, mengubah hukum utama sehingga mereka dapat menggabungkan hukum-hukum tersebut ke dalam tubuh mereka. Mengubah hukum adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli seperti Huban, Kafan, dan semi-celestial lainnya. Itu belum semuanya. Dari apa yang dapat dilihat oleh si kembar, proses untuk memperoleh tubuh cahaya bintang kelas 7 akan memakan waktu lebih lama daripada yang dibutuhkan si kembar untuk menyerap kepingan bintang mereka sendiri. Kita tidak boleh lupa bahwa Kafan, Huban, dan yang lainnya bukanlah celestial sejati. Mereka masih berada di alam dewa. Mereka gagal untuk menerobos dan terjebak di antara alam dewa dan alam celestial. Karena itu,
tidak seorang pun dari mereka dapat mengubah hukum dengan mudah. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat mereka lakukan untuk waktu yang singkat, paling lama beberapa menit, dan melakukan itu tanpa berada di alam surgawi memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar. Mereka akan melupakan pemahaman mereka sendiri tentang hukum mereka sendiri dan harus mempelajarinya lagi. Semakin lama mereka terus mengubah hukum di sekitar mereka, semakin mereka lupa, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya lagi. Kembali ke sisi lain alam semesta, Kavan, Guru Rowan, mengatakan bahwa hanya untuk berkomunikasi dengan Huban di sisi lain alam semesta, ia sekarang perlu menghabiskan beberapa ratus atau mungkin lebih dari 1000 tahun untuk mempelajari kembali apa yang ia lupakan. Dan pertukaran antara dirinya dan Huban itu hanya berlangsung beberapa detik paling lama. Jadi, jelas saja, menjadi semi-celestial saja tidak ada gunanya karena si kembar harus menghabiskan waktu lebih dari sebulan atau lebih untuk melakukan apa yang bisa dilakukan Kavan dan yang lainnya hanya dalam beberapa menit. Satu-satunya cara untuk memperoleh level ke-7 adalah dengan mencapai alam celestial, alam yang sama yang diimpikan oleh semua ahli top di semesta tetapi tidak seorang pun pernah berhasil. Itu membuat kata, mustahil, tampak seperti pernyataan yang meremehkan. Lupakan saja omong kosong ini, Ryan memutuskan untuk mengabaikannya. Mari kita berpura-pura tidak melihat apapun. Rowan bukan tipe orang yang akan mengabaikan masalah, tetapi kali ini, ia harus setuju dengan Ryan. Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita. Ia kemudian menoleh ke Ryan dan melemparkan sabit bintang putihnya ke arahnya. Sebelum aku lupa, memotong bintangku sedikit merusak senjataku. Perbaiki saja. Tepat setelah itu, ia meninggalkan alam dimensi permata jiwa. Ia tidak hanya pergi, tetapi ia juga menggunakan koneksinya dengan alam dimensi untuk menarik Kentucky keluar bersamanya. Mulut Ryan berkedut saat ia melihat sabit itu. Ya, aku tidak bisa berkata banyak karena bintang hitamku juga rusak pada akhirnya. Para kurcaci itu terlalu bodoh, Ryan tidak membuang waktu dan langsung berteleportasi ke bengkel pandai besi. Anggota lainnya ada di sana, mengerjakan proyek mereka sendiri. Ryan tidak membutuhkan bantuan mereka untuk ini, jadi ia pergi bekerja sendiri dan meninggalkan semua orang sendirian. Di luar, Kentucky hanya bisa menerima hasilnya dan bepergian dengan Rowan sekali lagi. Namun, Rowan memutuskan untuk singgah di planet berikutnya dalam perjalanannya. Dia mungkin tidak tahu di mana dia berada, tetapi mudah untuk mengikuti bintang-bintang setelah Anda mengetahui trik mengenai cahayanya, berkat Ryan. Pasti ada planet padat di suatu tempat. Benar saja, melalui penggunaan gerbang spasial, Rowan menemukan planet tandus beberapa hari kemudian. Planet itu jauh dari lingkungan yang mampu melahirkan kehidupan, yang sudah sempurna. Asteris ledakan. Asteris. Hanya menggunakan tubuhnya sendiri, Rowan mulai menghancurkan berbagai hal di permukaan planet. Lumayan, kekuatan tubuhku meningkat setidaknya 50%. Jika aku menambahkan energi langit ke dalam campuran, aku mungkin memang bisa melawan ahli alam ruang waktu tahap puncak secara langsung dan memiliki peluang bagus untuk menang. Sebelumnya, dia hanya bisa menjamin itu terhadap ahli alam ruang waktu tahap akhir, jadi kemajuannya memang luar biasa. Rowan kemudian menatap Kentucky, yang merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa? Jangan buang waktu dan lanjutkan perjalanan kita, ya. Tidak ada waktu untuk ide-ide yang menyakitkan. Rowan sama sekali tidak menghiraukan dan menyerang Kentucky dengan tubuhnya dan energi langit. Ujian apa yang lebih baik untuk kehebatannya sebagai seorang penggarap tubuh daripada melawan Regal Minokawa? Nah, mengingat Rowan tidak memiliki senjata dan ingin menguji kekuatan tubuhnya, ia memang sedikit lebih lemah dari kekuatan Kentucky. Kentucky memang berada di level yang lebih tinggi dalam hal kekuatan kasar dan pertahanan. Sedangkan Kentucky, meskipun ia memenangkan pertukaran itu, ia tidak merasa sedikit pun senang. Selama hampir 1 jam penuh, Kentucky dan Rowan bertukar pukulan, proses yang sangat menyiksa dan menyakitkan. Bagaimana bisa ini berlangsung selama ini? Ini semua salah Ryan, pikir Kentucky. Bagaimanapun, Kentucky dan Rowan bisa menggunakan skill instant recovery milik Ryan. Jadi, sampai mereka akhirnya kehabisan energi, perkelahian itu tidak berhenti, yang membuat Kentucky sangat sedih.